Halo guys, jadi hari ini saya akan bertemu dengan seseorang, dia mantan barberman saya. Jadi dia dulu pernah kerja di tempat saya sebagai potong rambut. Nah sekarang dia sudah mempunyai barbershop sendiri. Jadi dia itu dulu sebelum di barbershop saya, dia itu salah satu karyawan swasta di perusahaan yang cukup besar. Tapi dia berani resign, dia belajar motong rambut di tempat saya, dan sampai sekarang dia akhirnya mempunyai barbershop sendiri. Nah, bagaimana kisah perjuangannya yang pasti akan memberikan inspirasi yang sangat luar biasa buat kita semua. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share channel Yunata Setiawan. Ikutin saya terus ya. Oke, jadi kali ini saya sudah berada di salah satu tempat barbershop teman saya. Sebenarnya dia itu dulu salah satu karyawan saya di barbershop saya sendiri, tapi dia memutuskan resign untuk membuka barbershop sendiri dengan Mas Fit. Gimana sih bro? Alhamdulillah. Nah, saya tuh penasaran sama kamu bro. Maksudnya gini, dulu kan di Astra kan ya otomatis perusahaan besar. Nah, kenapa lo tiba-tiba mutusin keluar dan belajar nyukur di tempat gue nih? Karena punya visi. Apaan tuh? Ini berat banget kalau ngomong. Ya kan sebagai anak muda kan kita harus visioner. Terus? Jadi punya visi, ingin emang dari dulu mulai pas kuliah itu ingin memberdayakan orang-orang. Oh, lu pengen beda Ya. Terus? Jadi inginnya sih kalau buat saya sendiri kan saya nggak pengen sukses saya sendiri aja. Jadi yang lain orang lain juga ikut sukses bareng saya gitu. Jadi juga kalau saya kerja sebagai karyawan juga saya nggak punya skill, misalkan nanti saya resign nanti hari tua kan juga saya nggak punya skill. Jadi saya putusin, saya resign, saya kerja sekiranya saya punya skill dan bisa dikembangin buat usaha. Nah, kenapa mau potong rambut? Kenapa kamu pengen skill potong rambut? Itu arahnya apa? Jadi sebelum saya putuskan resign, jadi kan saya juga bisa dulu kiranya nanti usaha yang bukan hanya apa ya, tren aja. Usaha yang bukan tren. Saya rasa cukur rambut itu bukan tren karena itu termasuk kebutuhan. Nah, oke, setuju. Jadi cukur rambut itu sekarang masuk ke dalam sebuah kebutuhan. Yang nggak mungkin orang rambutnya dipanjangin sampai bawah, ya enggak. Ini yang pertama. Yang kedua pasti orang lahir itu kan makin lama makin banyak ya, Brit ya. Dan pangsa pasarnya barbershop ini kan mulai dari anak-anak sampai tua kan. Jadi pangsa pasarnya sangat luas. Tapi dulu lu waktu resign dari Astra masuk ke barbershop gue, ya kan, lu kan pasti banyak pertimbangan, di mana keluarga, di mana lu waktu itu udah nikah belum ya? Udah nikah ya. Nah, apalagi udah nikah kan lu butuh biaya. Lu udah, maksudnya nggak semua orang bisa senekat itu. Udah, saya keluar dari perusahaan, saya pengen belajar nyukur, terus pengen buka wirausaha. Nah, itu kan pasti banyak pertimbangan, khususnya di keluarga. Itu komen pertama istri lo, keluarga lu gimana? Jadi dulu ada kejadian lucunya pas mutusin mau belajar nyukur, itu dari mertua tanya gini, loh mas kok tiba-tiba mau kerja di salon gitu? Kok di salon? Ya jadi kan kalau setahunya orang tua kan kerja nyukur itu di salon. Cuman saya kan Kan cucok dong kalau ya, bisa. alhamdulillah masih gentleman. Jadi ya
saya kasih pengertian kalau saya tuh pengen punya skill, pengen punya usaha sendiri, jadi saya bisa lebih fokus buat keluarga. Nanti kan saya juga punya anak, jadi saya bisa ngasih lebih banyak waktu buat anak, buat keluarga. Terus mertua lo setuju? Setuju. Istri gimana istri? Kalau istri sebetulnya kan istri saya juga basicnya di kecantikan. Dia dulu pernah kerja di salon, jadi ya alhamdulillah mendukung juga. Jadi ada beberapa memang alat-alat saya pakai punya istri yang dulu gitu. Jadi memang udah sama kayak ini sih apa basicnya yang udah punya istri. Gitu ya. Jadi pengorbananmu benar-benar mulai yang penting kan keluarga ya gitu ya. Ya bro ya. Ya. Istri mendukung, orang tua mendukung, lingkungan sekitar mendukung, itu kita kalau mau berwirausaha itu lebih nyaman, lebih tenang karena kita kan nggak ada beban gitu mas. Nggak ada beban karena kan kalau misalkan ada salah satu aja yang nggak mendukung, pastinya kan kita jalannya kan nanti juga setengah-setengah. Takutnya nanti kita mungkin nggak selancar yang sesuai apa yang kita inginkan, nanti kan ini harus lanjut atau enggak, karena ada orang yang juga keluarga yang enggak kurang mendukung. Kalau semuanya mendukung kan walaupun kita masih belum bisa berkembang, tapi kan mereka terus mendukung, akhirnya kita bisa semangat. Ini lu berjalan udah 2 tahun ya? Berjalan udah 2 tahun, ini berarti bisnis lu survive bro. Dengan kondisi kayak gini bisnisnya survive karena bisa berjalan 2 tahun dia. Berarti tumbuh. Saya nggak berbicara omset karena kalau udah 2 tahun pasti dia nggak usah ditanya, dia pasti tumbuh, pasti growing gitu. Nah, kalau melihat kenapa kalau lo kan dulu di perusahaan udah nyaman banget loh bro, iya nggak sih? Nyaman banget, apalagi orang siapa sih nggak pengen kerja di sebuah perusahaan kan, di kantor, daripada lu gini nyukur, motong rambut. Nah itu dari hati lu yang paling dalam itu ada nggak sesuatu yang kisah lah yang membuat lu benar-benar bangkit, lu sedih banget itu di pas posisi apa itu? Lu down banget itu pas waktu posisi bagaimana tuh? Pas udah berwirausaha atau sebelum berwirausaha? Sebelum wirausaha, kalau dulu pas titik mungkin istilahnya titik terendah gitu. Titik terendahnya dulu yang mungkin pas mau nikah itu memang masih belum punya kerjaan. Juga itu kan kayak jadi beban banget mas. Kita udah mau mempersunting anak orang, kita sendiri belum punya. Itu kan beban moral ya. Nanti kan sama belum belum keluarganya dari istri, nanti kan ditanyain. Cuma dari sana ya alhamdulillah, terus ya ada jalan mulai kerja lagi. Tapi istri lu ini banget ya bro, mensupport banget ya. Maksudnya no complain gitu loh, kayak pasrah gitu loh. Dia kayak yakin ke lu bahwa suami gue pasti bisa kok gitu kan. Lebih dari sebetulnya nggak pasrah aja, tapi lebih mendukung. Jadi kadang kan dia juga istri kan saya udah punya basic di kecantikan, jadi dia juga udah ngerti lah sedikitnya basicnya kalau di dunia seperti ini kan udah pernah kerja di salon juga. Jadi saya juga sering gitu. Jadi saya kan juga rencananya nanti nggak cuma cukur aja kayak perawatan rambut. Jadi istri itu kan juga udah ngerti. Jadi saya juga sering minta saran kalau perawatan rambut buat cowok itu yang cocok perawatan seperti apa. Juga istri saya juga kaget karena kok bisa saya yang basicnya bukan tukang cukur. Jadi bisa ya. Malah kok lebih bisa saya daripada istri gitu loh. Dulu padahal istri sekolahnya itu di tata kecantikan rambut. Mungkin itulah ini bro, kekuatan dari dari tekad itu kayak gitu kan. Karena asalkan kita tuh bersungguh-sungguh mau belajar, ya awal pasti susah banget ya. Karena aku ingat banget lo masuk ke barbershop gue itu nggak bisa sama sekali motong rambut. Belas nggak ada pengalaman, saya sempat ragu sebenarnya terima lu bro, itu dia anak kerja di barbershop gue bisa apa enggak gitu. Jangan sampai dia sebulan 2 bulan selesai dia kabur gitu kan. Nah ternyata sambil jalan lo bisa gitu. Nah
waktu lo masuk ke tempat barbershop gue nih, ya nggak, selama masih ikut di barbershop gue ini, susah nggak belajar lo? Jujur susah pasti, karena kan kalau nyukur kita pas kerja atau praktek itu nggak semudah yang kita lihat. Karena kan kebanyakan orang melihat, oh nyukur tuh gampang, nyukur aja gampang, buat bagus itu yang susah. Nah, Gitu. nyukur itu gampang, semua orang bisa mencukur, tapi yang membuat bagus itu yang susah. Ya, karena kita kan harus melihat dari tekstur rambut, dari face-nya seperti apa. Sedangkan dulu kan saya pertama kali kalau saya misalkan masuk ke di barbershop yang mungkin biasa-biasa aja, kan customernya juga yang orang biasa aja, jadi kan nggak banyak permintaan. Sedangkan saya dulu langsung di planner gitu kan. Orang gue ya. Nah itu saya juga dulu udah paham, saya masuk ke planner, konsekuensinya saya harus bisa sesuaikan dengan ekspektasi customer yang datang. Betul. Sedangkan saya baru belajar. Tapi aku percaya waktu itu sama lo, bro. Ini anak kayaknya ini deh, punya potensial sendiri deh gitu. Karena lo juga selalu serius gitu loh. Dia selalu serius, apa yang dia lakukan itu serius. Saya ada orang mau potong rambut pun lo serius banget gitu. Lo pernah nggak sih hampir menyerah sampai, aduh ini kayaknya gue nggak bisa ambil rambut nih, ini bukan passion gue mau nyerah, lo pernah nggak? Pernah sih, cuman nggak bertahan lama. Maksudnya kan saya juga ada tujuan yang harus saya capai. Jadi kalau masa seperti itu mungkin setiap anak pasti ada masanya. Cuman ya kan tergantung dari kita masing-masing. Kalau kita memang punya tujuan yang ingin dicapai, ya itu kan jadi menjadi hal yang terus membuat kita semangat. Akhirnya ya saya harus terus belajar. Jadi pas di waktu saya ingin menyerah, ya tujuan itu yang jadi alasan saya harus terus belajar dan harus bisa gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, dia ini salah satu lulusan sarjana. Abis itu jurusan apa sih lo, bro? Teknologi ya? Apa sih, IT ya? Dia jurusan lulusan universitas, jurusannya IT. Ya bayangin, dari IT dia masuk perusahaan Astra, nggak main-main loh. Dia masuk ke Astra, habis itu udah keluar. Sekarang jadi tukang, ya bahasanya tukang potong rambut lah ya. Mungkin namanya barbershop, tapi dianggapnya kita mah potong rambut ya. Kan sama aja. Nah, lo kedepannya pengen gimana, bro? Pengen ada cita-cita kah, atau apa yang ingin lu wujudkan? Kalau cita-citanya jangka panjangnya pengennya sih saya punya beberapa barbershop di kota-kota besar. Gitu ya. Oh iya. Bah, kesaingan nih. Wah, ini kacau ini. Tapi ya oke, ya nggak sih? Makin ramai barbershop itu makin oke. Padahal ini kalau kita punya satu tempat usaha, kita itu bisa memperdayakan orang, ya kan? Oke, kita buka barbershop satu misalnya. Mau nggak mau kan kita pasti butuh orang lagi. Jadi sebenarnya ini salah satu program untuk mengurangi pengangguran. Ya nggak, bro? Itu bayangin, kalau misalnya kita punya karyawan 5, udah 5 orang nih, satu orang keluar dia bikin barbershop sendiri, dia ada orang lagi kerja ikut dia. Jadi kayak getok tular. Jadi pengangguran pun juga berkurang, karena skill yang nggak pernah lekang oleh zaman itu adalah skill memotong rambut, ya nggak semua orang punya skill memotong rambut, ya nggak. Jadi pasarnya luas, skillnya juga benar-benar dibutuhin, itu peluang yang bagus. Cuma kan kadang-kadang sekarang anak-anak sekarang itu kayak yang tukang cukur, saya nggak mau, saya pengen yang langsung omset yang besar, ya nggak sih? Nah, menurut lo gimana tuh? Karena mungkin dari cara mindsetnya mereka kan, setiap orang punya mindset yang beda-beda. Kalau saya sendiri kan mikirnya karena ini bisnis yang nggak ada matinya, dan gimana caranya kita bisa mengembangkan bisnis ini, pastinya kan saya terus belajar juga. Jadi saya nggak hanya belajar nyukur aja, jadi saya juga belajar pemasaran juga saya belajarin. Saya juga lagi ingin belajar keuangan juga. Jadi cukur ini kan basicnya buat bisnis saya. Cuman memang semua ada beberapa disiplin ini yang harus saya pelajari juga. Jadi nggak hanya cukur kecil-kecil aja. Nanti karena tujuan saya punya bisnis yang lebih besar, saya harus belajar beberapa ilmu yang lain juga, bisa grow lebih.
karena memang butuh banget gitu. Kita ya kalau cuma buka aja sih gampang ya bro, Betul. tapi mempertahankan itu yang susah. Gampang banget buka kalau punya duit udah kecil-kecilan buka selesai, tapi mempertahankan itu yang sulit. Betul. Ya nggak sih? Iya. Lu harus tahu pemasarannya gimana, memanage keuangannya bagaimana. Betul. Ya nggak sih? Planning buka cabang gimana, sumber daya manusia, karyawan-karyawannya bagaimana, Iya. itu kan juga perlu dipertimbangkan. Iya. Ya nggak sih? Kalau melihat bisnis ini memang bisnisnya potensial ya, Potensial. potensial banget. Nah, lalu ada ini nggak pengalaman buruk saat lo mencukur rambutnya? Pengalaman buruk bareng Mungkin lu salah motong atau ini mau di barbershop saya di sini, ada nggak pengalaman yang dulu sialan banget? pastinya kalau setiap tukang cukur punya kalau pengalaman dulu pas itu juga kejadiannya 1 hari sebelum saya resign dari The Planner itu. Oh sengaja lo ya, sengaja. Emang saya juga kaget aja, ini kok hari terakhir malah. Sebelum itu memang nggak ada sih, ya ada mungkin cuman nggak begitu karena malah kok hari terakhir di sana itu ada kejadian memang customer baru datang masuk itu emang udah Muring-muringan ya? iya udah nggak Bad mood enak lah gitu. ya. Iya. Saya juga ini siapa antara yakin apa enggak yang mau nyukur orang ini, cuman karena judul saya udah saya cukur aja. Mulai dari pertama udah orangnya udah nyebelin gitu sampai terakhir saya udah baik-baikin ya ternyata masih gitu aja orangnya nyebelin terus. Ya akhirnya karena kita di jasa di bisnis jasa ya dimanapun karakternya customer kita harus tetap jaga pelayanan. Ngomel nggak dia itu? Ya ngomel sih. Jadi emang pengalaman kita itu ini ya banyak banget ya. Ya. Jadi antara yang benci sama yang disukai. Nah kalau yang paling lo sukai apa tuh? Tips ya, jangan tips dong. Kalau tips semua suka pasti. Kalau yang disukai sih mungkin kalau dari pengalaman saya kerja di barbershop di dunia cukur rambut ini, saya banyak ketemu sama bermacam-macam orang, jadi dari segala macam profesi. Ada dulu pelanggan saya itu BM-nya Indomaret ada, head creditnya Bank BNI, Oke. ya, itu ada. Bank Mandiri juga ada Pak? Iya, ada Bank juga, Mandiri ada. Bank Mandiri juga ada. Jadi memang dari sana saya juga punya banyak wawasan karena saya nyukur nggak hanya sekedar nyukur selesai, tapi saya juga kan bisa interaksi komunikasi sama orang. Jadi hal apa yang nggak saya tahu, selagi saya berhadapan sama orang yang mungkin punya wawasan yang lebih dari saya tanyakan. Dari sana saya juga punya lebih banyak wawasan dari ini baru. Itu yang bahasa besar gitu. Lagi gini ya, lebih membesarkan hati. Oh, gue bisa nih, ya kan? Gue bisa ketemu dengan banyak orang yang profesinya mungkin levelnya udah atas, itu kan sesuatu yang luar biasa. Kita juga bisa sharing kayak gitu kan. Ada nggak lo bro pesen nih atau apa ini yang harus dilakukan sama ya mungkin orang-orang yang job seeker sekarang kan banyak tuh yang lagi pengangguran atau di PHK atau mereka yang masih ikut barbershop ataupun kerja di tempat lain. Lu ada nggak saran kira-kira harus memulai dari mana, apa yang harus disiapin? Kalau berkaca dari lu deh. Iya, dari pengalaman saya memang yang harus disiapin pertama mental. Oke, mental. Karena kan apalagi dengan background seperti saya kan sarjananya kan IT. Itu di dunia komputer kan itu udah ibarat bumi sama langit, antara IT komputer sama nyukur kan jauh gitu Mas. Itu beda banget dunianya ya. Kalau mental saya nggak kuat, saya nggak mungkin bisa buka barbershop ini. Cuman karena saya punya visi, saya yakin dengan visi saya, suatu saat saya akan sukses, jadi saya kuat. Jadi yang pertama memang mental itu harus benar-benar dipersiapkan. Jadi kita Kuat dulu lah ya. Harus kuat dulu. Jadi saya memang sebelum buka barbershop, saya udah siap menerima konsekuensinya. Siap rugi? Iya, siap rugi, siap menerima. Kalau di sini pasti jadi bahan gibahan itu pasti mas ya. Pasti karena kan orang kalau udah sarjana
harus dari karyawan pegawai kantoran, iya kan? Kalau orang kan mikirnya kayak gitu. Sedangkan saya jadi sarjana udah pernah kerja di jadi karyawan kantoran, akhirnya nyukur itu harus saya terima dulu konsekuensinya. Ya ibaratnya kalau orang sini, lu kuliah sarjana, udah jadi, lu kuliah, lulus sudah jadi sarjana, tapi jasamu gak kepake, ya nggak sih? Betul. Lu mau jadi apa? Ya, Gitu kan? betul. Lulus kuliah nganggur, Ya. mau buka potong rambut, mau jadi apa? Pasti kan? Iya betul. Karena kan image-nya seorang cukur rambut kan mungkin dianggap sepele. Jadi kan tukang cukur itu nggak bergengsi buat orang lain itu kan nggak bergengsi. Belum kali, belum Ya belum. Kalau menurut saya kan saya punya apa? Tujuan kan saya harus suka sama itu. Terus yang kedua itu harus terus belajar. Harus terus belajar. Jadi nggak usah malu buatannya. Buat apapun profesinya ya. Buat apapun profesinya, jadi kita harus terus belajar. Jangan malu bertanya sama mungkin yang udah ahli tapi mereka mungkin lebih muda dari kita. Karena saya pas di The Planner, saya di sana Paling tua dulu ya. ya yang lain masih remaja. Saya udah berkeluarga gitu. Tapi saya nggak malu karena saya memang butuh belajar sama teman-teman yang lain. Saya tuh nggak pernah gengsi buatannya. Saya juga walaupun saya sudah bisa nyukur, saya masih merhatiin teman-teman, kekurangan saya di mana. Itu jangan pernah malu buat belajar. Terus kalau kita udah bisa nyukur, misalkan jangan cepat berpuas diri. Karena kalau kita berpuas diri mungkin kita akan stuck di sana aja. Tidak bisa berkembang. Harus terus ya, karena kan namanya fashion di dunia stylist itu tiap tahun itu pasti akan ada model-model baru ya nggak sih, model-model gaya rambut baru, mau nggak mau kita menyesuaikan kan. Ya kita nggak pernah tahu, pelanggan datang mintanya tiba-tiba saya mau seperti potongannya Leonardo DiCaprio misalnya. Kan kita bingung ya, kayak apa ini gitu. Mau nggak mau kita harus katalog ini, kita harus paham kan. Tapi sebelum ke titik itu kan banyak banget tuh perjuangannya kan, harus ini harus itu. Nah kalau modal sendiri penting nggak bagi lo? Modal kerja. Jadi lo kan kadang-kadang tuh banyak tuh anak-anak muda yang nggak punya modal gitu. Pengen wirausaha nggak punya modal, tapi padahal dia punya kerjaan gitu loh. Kalau saya dulu memang awal nggak punya modal juga, maksudnya dulu pertama kali punya keinginan buat berwirausaha, saya juga kan nggak punya modal. Cuman memang cara yang saya lakukan setiap saya dapat gaji selalu saya sisihkan buat modal usahanya gitu. Jadi memang murni dari modal saya sendiri gitu. Meskipun sedikit yang penting kita punya konsisten ya. Jadi saya juga selain saya nabung, saya juga kalau misalkan udah punya beberapa uang sekian, saya cukup buat beli misalkan peralatan, saya cicil peralatan gitu. Jadi pas saya mau siap buka usaha, saya yang lain udah siap, tinggal mungkin sewa tempat gitu aja, atau buat renovasi gitu aja, yang lain udah siap. Padahal dulu ya ibaratnya dia itu dulu gajinya udah jutaan lah ya, udah jutaan paling tidak ikut saya lah udah jutaan lah sih. Cuma dia memang bagus punya, lo sendiri nyisiin. Dulu pernah tanya, lo nyisiin buat beli apa, Bit? 500.000 buat beli kaca, ya nggak sih? 500.000 buat beli papan, bulan depan beli ini. Nah akhirnya selama lo ikut setahun kan ya? 1 tahun. Setelah setahun, lu bisa dapat belajar ilmunya, lu modalnya kekumpul. Kadang-kadang kan orang kan mikirnya modal duluan kan, aduh modalnya gede dan sebagainya. Tapi mereka nggak bisa mengatur keuangannya. Dia udah punya duit, berapa sih yang harus disisihkan? Kan harus betul, nggak bisa dilakukan orang gitu kan. Jadi memang betul modal itu butuh, cuman kita juga butuh ilmu juga. Kita punya modal nggak punya ilmu, misalkan kita bisa buat usaha, tapi pastinya usaha kita kan nggak bukan lama karena kita nggak punya ilmu. Jadi saya juga harus selaraskan antara saya punya modal, punya ilmu juga. Jadi jalannya. Ya betul. Karena lo ini buktinya, dia bukan dari dunia stylist ya. Sama kayak saya juga bukan dari dunia barbershop ya. Kita dari dunia profesional kerja. Tapi kita mau terjun ke situ dan benar-benar totalitas di situ.
gitu kan. Akhirnya juga jadi gitu kan. Kalau orang tanya saya, emang lu bisa nyukur? Nggak bisa. Saya nggak bisa nyukur, tapi saya tahu mana potongannya bagus sama enggak. Tapi saya bisa memanage orang-orang sebuah barbershop gitu kan. Bukan hal yang mudah ya. Lu bayangin, lu nggak menguasai itu tapi lu penasaran gimana. Saya ambil berapa tahun, udah hampir 4 tahun lah kan. Ya alhamdulillah kan gitu kan. Nah itu yang bertahan sampai 4 tahun yang cukup luar biasa susah gitu lah. 2 tahun di awal lah itu benar-benar 2 tahun di awal itu benar-benar settle banget. Kita belum tahu tiba-tiba akhir kontrak dari gedung nggak ada duit nih kan. Nah itu yang susah. Itu harus ada penyusutan. Oh pendapat sebulan ini sekian untuk sewa gedung, sekian sewa gedung. Jadi ketika sudah habis sudah ada uang untuk menyewa gedung kembali. Ya nggak keren banget. Saya suka banget kalau kita ngobrolin hal seperti ini karena ini menurut saya sangat menginspirasi. Thank you banget bro sama Smith. Teman-teman kalau misalnya penasaran, aku pengen belajar nyukur misalnya, karena bisa datang ke tempat saya ke The Flying Barbershop gratis untuk belajar, nggak apa-apa silahkan gitu kan. Pengen punya ilmu supaya saya bisa buka wirausaha, silahkan di Jalan Sumatera, atau mau konsultasi yang daerahnya rumahnya Mas Fit daerah Tempurrejo ya bro ya. Tempurrejo bisa ke Romen ya. Romen Barbershop. Belajar di situ sama Mas Fit kira-kira bagaimana cara mencukur. Karena dia salah satu kawan saya yang pelanggannya paling banyak. Paling banyak pelanggannya, yang pelanggannya bos-bos sih. Saya dia resign itu sekarang mikir, aduh sayang banget ya anak resign gitu. Sampai sekarang ada yang pelanggan saya yang lama masih kesini. Jauh banget. Kadang saya ke rumahnya masih ada. Angka itu luar biasa, tapi ya udahlah karena saya berpikirnya kalau itu memang terbaik buat kamu ya kenapa enggak. Ya kita saling mensupport satu sama lain, kita nggak pernah saling menjatuhkan karena kita hidup dunia juga nggak lama kan bro, cuma sebentar ya ngapain ribut-ribut kan. Oke teman-teman, terima kasih banyak, sampai jumpa di podcast Dengan Pastewan selanjutnya.